Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Jessica Emanuela sebagai ketua kelompok. Kemudian ada rekan kelompok saya yaitu Mega Putri Aulia, Melinda Larasati, Adriana Cecilia Rizky, Muhammad Rizky Ramadan, dan Rizka Oktaviana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan problem based learning kami yang berjudul Analisa Balance Scorecard pada PT Agung Podomoro Land yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Akuntansi Manajemen 2 dengan dosen kami Ibu Nova Sabrina. Untuk tidak membuang waktu, mari kita langsung masuk kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Untuk latar belakang ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizka Oktaviana. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Jessica. Selanjutnya yang pertama itu ada latar belakang. Problem Based Learning atau PBL adalah sebuah metode yang mengenalkan mahasiswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Selanjutnya ada KPI. KPI adalah indikator kinerja perusahaan mengenai suatu pengukuran yang memberikan informasi kinerja paling penting yang memungkinkan organisasinya untuk memahami apakah organi tersebut berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak. Selanjutnya, itu ada Balance Scorecard atau BSC. Merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja eksekutif sehingga perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Selanjutnya, ada tujuan dari laporan ini. Tujuan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rizky Ramadan. Kepada Muhammad Rizky dipersilahkan. Terima kasih kepada Jessica yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan balance scorecard dalam perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk. Yang kedua, mahasiswa mampu mengukur kinerja karyawan dalam menjalankan PT Agung Podomoro Land Tbk. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis KPI yang ada dengan metode analisa SWOT pada perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi, serta nilai-nilai perusahaan. Kita masuk ke sejarah perusahaan PT Agung Podomoro Land. PT Agung Podomoro Land awalnya memiliki nama Agung Podomoro Group atau yang biasa disingkat menjadi APG. Perusahaan ini didirikan oleh almarhum Bapak Anton Halim pada tahun 1969. Kemudian pada tahun 2010, Agung Podomoro Group merubah namanya yang dikenal sampai saat ini yaitu PT Agung Podomoro Land Tbk. Yang sebelumnya setelahnya telah melakukan restrukturisasi perusahaan dengan memindahkan 4 anak perusahaan yakni PT Arah Sejahtera Abadi, PT Brilian Sakti Persada, PT Intersatria Budi Karya Pratamadan, dan PT Kencana Unggul Sukses, serta 2 perusahaan Asosiasi Agung Podomoro Group, yaitu PT Manggala Gelora Perkasa dan PT Citra Gemilang Nusantara ke dalam perseroan. Kemudian, proyek pertama dari perusahaan ini yaitu kompleks perumahan di kawasan Simpung, Jakarta Selatan yang selesai dibangun pada tahun 1973. Proyek pengembangan PT Agung Podomoro Land ini mencangkup beberapa properti ikonik di Indonesia termasuk superblok, properti komersial, gedung perkantoran, apartemen, kompleks perumahan, dan hotel. Itu dia sejarah singkat mengenai PT Agung Podomoro Land ini. Selanjutnya adalah visi dari perusahaan ini. Visi perusahaan ini adalah tumbuh terus menjadi pengembang terpadu dalam bisnis properti dan berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan masyarakat. Adapun misi yang digunakan untuk mencapai visi tersebut adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan dan area komersial yang berkualitas. Yang kedua ada mengoptimalkan pengembalian investasi dari rekan usaha dan pemegang saham. Dan yang terakhir ada menjadi perusahaan pengembang yang mampu memberikan nilai lebih bagi para karyawan.
Kemudian, PT Agung Podomoro Land ini memiliki 4 nilai perusahaan. Yang pertama ada tangguh. Tangguh di sini berarti gigih memberikan usaha yang optimal. Yang kedua ada mutu. PT Agung Podomoro Land ini selalu menjaga mutu dalam setiap pengembangannya. Yang ketiga ada ramah lingkungan, yang dimana PT Agung Podomoro Land ini memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam usaha pengembangannya. Dan yang terakhir adalah harmoni. Keharmonisan dalam bekerja dengan pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan masyarakat. Kemudian, kita masuk kepada struktur perusahaan. Untuk struktur perusahaan PT Agung Podomoro Land ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adriana Cecilia Rizky. Kepada Adriana, dipersilahkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur perusahaan pada PT Agung Podomoro Land. Nah, di struktur perusahaan PT Agung Podomoro Land ini memiliki perusahaan yang dipimpin oleh pihak Dewan Komisaris. Dewan Komisaris saat ini yang dijabat oleh Bapak Sofyan Effendi sebagai Komisaris Utama, dan yang kedua ada Bapak Indaryono sebagai Komisaris. Di Dewan Komisaris ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari pada perusahaan yang dijalankan oleh PT Agung Podomoro Land. Nah, selanjutnya itu ada Direktur Utama yang dijabat oleh Bapak Baselius Sururu. Ada Wakil Direktur Utamanya itu Bapak Noer Indrajaja. Dan keempat Direktur yaitu ada Bapak Cesar M. Dalla. Yang kedua ada Ibu Miarni Ang. Yang ketiga ada Bapak Paul Christian Arianto. Dan yang keempat ada Bapak Ana Agung Mas Wirajaya. Nah, dari keenam direktur ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan menetapkan visi misi pada perusahaan dan tanggung jawab pada keuangan perusahaan untuk jangka panjang dan jangka pendek pada perusahaan PT Agung Podomoro Land, dan juga bertanggung jawab dan ikut sertaan dalam kepatuhan terhadap SOP kerja karyawan yang ada pada PT Agung Podomoro Land. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk di struktur perusahaan PT Agung Podomoro Land. Untuk materi selanjutnya ada lingkup bisnis perusahaan dan indikator KPI serta peta strategi saat ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mega Putri Aulia. Kepada Mega dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkup bisnis perusahaan. PT Agung Podomoro Land Tbk atau sering disingkat APLN adalah pemilik, pengembang, dan pengelola real estate terkemuka yang terdiversifikasi di segmen real estate retail, komersial, dan perumahan dengan kepemilikan yang beragam. Perusahaan ini memiliki model pengembangan properti terintegrasi mulai dari pembebasan dan pengadaan lahan hingga desain dan pengembangan. Kemudian ada manajemen proyek, penjualan, penyewaan, dan pemasaran komersial. Kemudian ada operasi dan manajemen pengembangan superblok, mall perbelanjaan, kantor, hotel, dan apartemen, serta rumah tinggal. Dengan model bisnis yang unik ini, perusahaan mengadopsi dan menjalankan konsep fast turn dengan tingkat perputaran modal yang tinggi. Tidak seperti pengembangan lain yang memilih untuk menyimpan cadangan lahan dalam jumlah besar, perusahaan hanya akan mengelola cadangan lahan yang cukup untuk dapat langsung dikembangkan menjadi produk mixed use atau superblok di wilayah perkotaan. Perusahaan ini senantiasa mengembangkan produk properti komersial seperti mall dan hotel di dalam satu komplek superblok yang nyaman sebagai sebuah solusi tempat tinggal di perkotaan yang menawarkan keseimbangan gaya hidup bagi para penghuninya. Sementara itu, mengembangkan bisnis dengan membangun hotel dan mall adalah salah satu bagian dari strategi untuk meningkatkan pendapatan berulang bagi perusahaan. Selain pengembangan superblok dan bangunan tinggi, perusahaan juga mengembangkan beberapa township proyek yang berkualitas tinggi seperti Podomoro Park Bandung, Podomoro Golf View Cimanggis, kemudian ada juga proyek super luxury premium seperti Bukit Podomoro Jakarta dan township dengan harga terjangkau seperti Kota Podomoro Tenjo. Secara keseluruhan, perusahaan akan terus menjalankan pendekatan fleksibel dalam berinvestasi dan selalu membuka mata terhadap peluang yang ada. Dan di saat ini, yang selalu perusahaan kedepankan adalah prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menjaga siklus modal perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator kinerja atau KPI saat ini dan peta strategi dari PT Agung Podomoro Land. Yang pertama, indikator kinerja KPI direksi. Penilaian kinerja direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian atau KPI direksi yang mencangkup yang pertama pencapaian target bisnis,
Kemudian yang kedua, pencapaian rencana jangka pendek dan jangka panjang dari perseroan. Kemudian yang ketiga, pencapaian anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Untuk mengukur pencapaian kinerja individu, masing-masing anggota direksi menetapkan target KPI pada awal tahun. Penilaian atas pencapaian kinerja anggota direksi pada akhir tahun terintegrasi dalam Performance Management Monitor, sistem yang dikembangkan oleh Direktorat SDM dari PT Agung Podomoro Land. Kemudian yang kedua ada penilaian kinerja Dewan Komisaris. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan dalam bentuk self-assessment mengacu pada sejumlah kriteria kinerja mencangkup diantaranya yang pertama, pencapaian pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, yang kedua kehadiran dan partisipasi anggota Dewan Komisaris, yang ketiga ketertiban administrasi, yang keempat integritas dan keterbukaan anggota Dewan Komisaris, dan yang terakhir partisipasi dan kontribusi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Kemudian yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal mengenai pengaduan terkait lingkungan. APLN berkomitmen untuk menghasilkan transparansi dan keterbukaan dalam penanganan pengaduan terkait lingkungan. Setiap adanya pengaduan akan dicatat dan dilacak dengan cermat. APLN akan selalu menyelidiki setiap pengaduan dengan cermat dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, APLN akan secara aktif berpartisipasi dalam dialog dan diskusi dengan masyarakat sekitar melalui pertemuan terbuka, lokakarya, atau forum publik lainnya. Perusahaan juga menghargai peran penting masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam dan memprioritaskan pendekatan kolaboratif untuk membangun pemahaman bersama dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Kemudian ada KPI selanjutnya mengenai finansial. Dapat dilihat dari penjualan dan pendapatan usaha dari perusahaan yang mendapatkan sebesar 8 miliar dan naik sebanyak 103,6% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kemudian beban pokok penjualan dan beban langsung sebesar 3 miliar naik sebesar 34,3% dari tahun sebelumnya. Dan laba kotor yang dihasilkan sebesar 4,8 miliar naik sebesar 240,6% dari tahun sebelumnya, dan beban usaha serta beban keuangan yang berisikan bunga dan biaya keuangan, beban pajak final dan kerugian lainnya neto secara total itu ada 2,8 miliar naik sebesar 38,3% dari tahun sebelumnya. Kemudian laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan dari perusahaan ini yaitu sebesar 2,3 miliar. Kemudian ada penghasilan komprehensif lain dan jumlahnya itu netonya naik sebesar 229,5%. Kemudian dilihat dari aset perusahaan mengalami penurunan sebesar 3,4%. Dan kemudian liabilitas dari perusahaan mengalami penurunan 15,3% dan ekuitas perusahaan mengalami kenaikan sebesar 18,3%. Kemudian perspektif selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran dan pertumbuhan, inovasi dan dalam pengolahan limbah. Kegiatan pengolahan limbah di APLN mencakup pemilihan, penanganan awal, penyimpanan sementara, dan pengiriman limbah dan efluen ke pihak ketiga yang memiliki izin khusus untuk mengelola limbah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini dilakukan dengan mematuhi standar keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, APLN juga berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pengolahan limbah, termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari limbah yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi fokus utama APLN dalam menjalankan kegiatannya. Kemudian, perspektif selanjutnya mengenai pelanggan, yaitu survei kepuasan pelanggan. Terkait dengan transparansi dan ketertiban pelanggan, APLN sedang dalam proses perencanaan untuk melaksanakan survei kepuasan pelanggan. Hasil survei ini akan menjadi landasan utama dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan perusahaan secara berkelanjutan. Perusahaan juga memahami betapa pentingnya pendapatan pelanggan dalam
pengambilan keputusan strategis dan peningkatan berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan juga akan memastikan bahwa survei kepuasan pelanggan dilakukan secara berkala dan hasil akan diambil dengan serius untuk membimbing upaya perbaikan dari perusahaan tersebut. Perusahaan akan mengundang para pelanggan, penghuni, dan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi aktif dalam survei ini dan berkontribusi pada perbaikan layanan dan produk perusahaan ke depannya. Kemudian selanjutnya adalah peta strategi dari perusahaan PT Agung Podomoro Land. Pandemi tahun 2019 telah mengubah preferensi konsumen dalam memilih tempat tinggal. Konsumen lebih memilih rumah tapak dengan ruang terbuka hijau yang lebih luas dan fasilitas gaya hidup modern yang lengkap. Mereka bahkan tidak keberatan memilih lokasi yang berada di luar kota asalkan didukung oleh akses transportasi publik yang nyaman. Oleh karena itu, strategi utama perseroan atau dari perusahaan ini sejak masa pandemi adalah memahami ekspektasi konsumen dan menciptakan produk hunian yang inovatif sesuai kebutuhan konsumen. Proyek-proyek perseroan seperti Bukit Podomoro, Kota Podomoro Tenjo, Podomoro Park, Podomoro Go View, Podomoro City Daily, Borneo Bay, Orchard Park, dan Kota Kertabumi difokuskan pada pengembangan rumah tapak yang terutama ditunjukkan untuk segmen milenial dan Gen Z, yaitu yang berusia kisaran 25-41 tahun. Untuk mendorong kinerja penjualan, perusahaan menjajaki berbagai peluang kolaborasi dengan mitra strategis dengan reputasi internasional. Perusahaan telah menandatangani kolaborasi strategis dengan Hankyu Hansim Properties Corp atau Hankyu, sebuah grup pengembangan real estate terkemuka dari Jepang, untuk mengakselerasi pengembangan proyek-proyek perseroan. Perseroan dan Hankyu telah membangun kesepakatan kolaborasi yang kuat ketika Hankyu mengakuisisi Central Park Mall melalui anak usahanya CPM Asset Japan LLC. Berikut penjelasan mengenai KPI dan peta strategis dari PT Agung Podomoro Land saat ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kemudian, ada landasan teori yang kami gunakan dalam menyusun laporan ini akan dijelaskan oleh rekan saya Melinda Larasati. Kepada Melinda dipersilahkan. Landasan teori. Pengertian dari Balanced Scorecard adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Dengan menggunakan Balanced Scorecard, organisasi dapat memiliki pandangan yang seimbang dan komprehensif tentang kinerja mereka, tidak hanya berfokus pada aspek keuangan semata. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi dan menetapkan tujuan jangka panjang, memantau kemajuan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun fungsi dari Balanced Scorecard yaitu antara lain sebagai alat pengukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki, sebagai alat key performance indikator perusahaan, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan, dan sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Perspektif Balanced Scorecard ada 4, yaitu yang pertama perspektif keuangan dengan memperhatikan indikator keuangan seperti pendapatan, laba bersih, dan pengembalian modal. Yang kedua ada perspektif pelanggan yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan kemampuan organisasi. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal dengan menyoroti efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi. Yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan mengukur kemampuan organisasi untuk belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kapabilitasnya. Selain itu, ada manfaat Balanced Scorecard, yang dimana ada pengukuran kinerja yang komprehensif, fokus pada strategis, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, peningkatan pembelajaran dan pertumbuhan, serta komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Selanjutnya itu ada kelebihan Balanced Scorecard. Yang pertama ada perspektif yang seimbang, yang kedua pengukuran yang holistik, yang ketiga ada penekanan pada tujuan jangka panjang, lalu
Pengertiannya sendiri, perspektif yang seimbang itu dengan menggunakan 4 perspektif utama agar organisasi mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerjanya. Yang kedua, ada pengukuran yang holistik itu tidak hanya hasil yang keuangan yang diperhatikan, tetapi juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja jangka panjang organisasi. Yang ketiga, ada penekanan pada tujuan jangka panjang, yaitu memungkinkan organisasi untuk memiliki visi yang jelas dan merencanakan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, rekan saya Mega Putri Aulia akan menjelaskan mengenai peta strategi tahun 2023, dilanjutkan dengan rekan saya Rizka menjelaskan mengenai evaluasi indikator kinerja saat ini. Baik, selanjutnya mengenai strategi perusahaan. Di sini saya akan membahas mengenai prospek usaha dan rencana ke depan dari PT Agung Podomoro Land. Sebelumnya, perekonomian dunia tahun 2023 masih akan menjadi tantangan berat, bahkan ancaman resesi sudah di depan mata. Sejumlah faktor akan membebani pertumbuhan ekonomi global, mulai dari ketatnya kebijakan moneter di sejumlah negara, konflik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut, kemudian tingkat suku bunga tinggi, lonjakan inflasi akibat kenaikan harga energi dan bahan pangan, kemudian ada ancaman resesi, hingga melambatnya perdagangan global. Indonesia dinilai telah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Ekonomi Indonesia berhasil mengatasi guncangan dalam negeri di tengah pandemi, kemudian di tengah perang Ukraina dan pengetatan keuangan dengan tetap tumbuh. Indonesia juga merupakan negara yang sukses membangun kebijakan ekonomi untuk menanggulangi krisis berbagai sektor, serta sektor jasa dalam negeri yang sangat ekspansif. Berdasarkan data Brief on Let's Consumer Spending Mandiri Institute, belanja konsumen pada tahun 2023 sudah kembali ke pola normal belanja di masa sebelum pandemi. Indeks belanja konsumen terus meningkat pada triwulan pertama tahun 2023 dengan pengeluaran yang merata di seluruh wilayah di Indonesia. Perusahaan akan terus mengoptimalkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap properti di berbagai kota di Indonesia. Melalui inovasi produk, properti, dan dukungan infrastruktur terbaik, perusahaan akan selalu memaksimalkan dan memastikan bahwa produk-produk perusahaan selalu menjadi referensi dan pilihan konsumen pada saat ini. Baik, berikutnya ada evaluasi terhadap KPI PT Agung Podomoro Land Tbk. Berdasarkan dari data realisasi KPI yang telah dijelaskan, menyimpulkan bahwa perusahaan telah melaksanakan analisis balance scorecard dengan menggunakan 2 perspektif, yaitu ada perspektif keuangan dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Kedua perspektif ini menunjukkan hasil yang cukup baik dari kinerja karyawan maupun kinerja produksi perusahaan. Hal ini juga dapat membantu perusahaan dalam menganalisis dan mengambil keputusan. Untuk lebih dapat mempermudah perusahaan mengevaluasi bahwa perusahaan harus menambahkan beberapa perspektif lainnya yang perlu dianalisis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan ketika melakukan pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya, kami akan merekomendasikan beberapa perspektif dan KPI yang perlu dijalankan oleh perusahaan Podomoro dan Tbk ini. Baik, selanjutnya kami sudah menyusun rekomendasi KPI bagi perusahaan PT Agung Podomoro Land. Untuk rekomendasi KPI ini akan dijelaskan oleh 2 rekan saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Rizky menjelaskan bagian perspektif proses bisnis internal, dilanjutkan dengan rekan saya Melinda menjelaskan mengenai perspektif pelanggan dan pembelajaran serta pertumbuhan. Baiklah, saya akan menjelaskan rekomendasi indikator kinerja yang baru. A. Perspektif proses bisnis internal. Yang pertama ada proses inovasi. Kekuatan strength dalam inovasi produk dapat membuat produk tersebut menjadi lebih unggul dari kompetitor lainnya. Sebagai contoh, perusahaan dapat menggunakan bahan-bahan yang berkualitas seperti cat waterproof anti bocor dan desain yang lebih menarik dan trendy. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness dalam inovasi dengan mungkin menggunakan bahan yang berkualitas tinggi. Harga yang ditawarkan mungkin sedikit lebih tinggi dari harga pasaran.
Selanjutnya ada opportunities atau peluang dalam inovasi, sebagai contoh dengan membuat hunian ramah lingkungan dengan menggunakan tenaga surya. Ya, selanjutnya ada ancaman atau trends dalam inovasi. Dalam inovasi, setiap bisnis pasti memiliki saingan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Dalam analisis SWOT, kita akan menganalisa ancaman yang ada dalam kita harus mencari dan menghindarinya. Selain itu, ancaman terhadap bisnis ini bisa berupa lahan yang dapat digunakan untuk membangun suatu hunian semakin sedikit, sehingga perusahaan kesulitan dalam mencari lahan kosong untuk dijadikan proyek berikutnya. Selanjutnya ada proses operasional. Analisa kekuatan trans dapat diukur melalui hal-hal yang berjalan dengan baik di dalam bisnis. Sebagai contoh, sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan harus berkompeten di dalam bidangnya masing-masing sehingga dapat mengoptimalkan tingkat operasional perusahaan. Selanjutnya ada analisa kelemahan atau weakness. Dalam analisa SWOT merupakan cara untuk mengetahui hal-hal yang underperforming atau berjalan yang kurang baik secara internal. Sebagai contoh, terdapat masalah dalam proses produk, maka akan menjadikan penghambat bagi proses selanjutnya. Ketika menganalisis peluang atau opportunities, kita dapat menilai dapat faktor eksternal yang dapat mendukung pertumbuhan, meningkatkan keuntungan bisnis kita. Kesempatan turut dapat dinilai dengan mengkomunikasikan kekuatan. Salah satu faktor eksternal yang dapat dijadikan peluang ialah memanfaatkan tren yang cocok untuk bisnis perusahaan. Selanjutnya ada ancaman atau trends, merupakan cara untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat bisnis. Pada umumnya, ancaman ini tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh pemilik bisnis. Sebagai contoh, ancaman ini ialah menurunkan kebutuhan konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada proses pelayanan. Kekuatan atau strength dalam elemen positif dan usaha membedakan perusahaan dari persaingan. Apakah pelayanan pelanggan yang ramah dan kemampuan teknis yang unggul, atau inovasi produk yang menarik, semua harus dicatat untuk mendukung kekuatan pelayanan, komunikasi efektif dengan pelanggan atau pengguna jasa, dan kesadaran dalam komitmen yang tinggi terhadap kualitas pelayanan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Sebagai contoh dari kelemahan ini ialah keterbatasan sumber daya manusia seperti jumlah atau kualifikasi yang kurang memadai, lambatnya respon terhadap perubahan pasar atau tren industri, kurangnya pengawasan monitoring terhadap kualitas pelayanan, kurang pemahaman terhadap kebutuhan atau preferensi pelanggan, dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku. Ya, selanjutnya ada peluang atau opportunities. Dalam bisnis ini, contohnya meningkatnya pengguna media sosial dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Yang terakhir ada ancaman yang bisa mengganggu kualitas pelayanan. Ancaman ini berasal dari persaingan yang kuat, perubahan tren konsumen, atau ketertakan terhadap krisis ekonomi. Mungkin dibutuhkan investasi dalam teknologi baru, pelatihan yang meningkatkan keterampilan tim, atau membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan yang lainnya. Selanjutnya yaitu perspektif pelanggan. Yang pertama ada produk atau service atribut. Kekuatan dalam produk bisa dibentuk dari atribut produk seperti merek, kemasan, atau tampilan, dan branding dari produk yang ditawarkan. Selain mempunyai kelebihan, atribut produk juga memiliki kelemahan, seperti salah satunya tidak memiliki pembeda antara produk yang ditawarkan dengan produk pesaing. Sedangkan untuk peluang dari perusahaan atribut produk ini ialah dapat membantu produk lebih dipercaya oleh pelanggan dan dapat bersaing dengan produk lain. Selain itu, atribut produk juga berguna untuk membuat kesan baik terhadap pelanggan selama proses pembelian hingga dapat meningkatkan nilai kepuasan pelanggan. Selain itu, berbicara mengenai peluang, pasti terdapat ancaman di dalamnya. Atribut produk dengan kualitas yang baik memerlukan biaya yang besar, sedangkan pangsa pasar akan berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, atribut produk yang digunakan juga harus mengikuti pangsa pasar yang berlaku saat ini. Yang kedua ada customer certification. Untuk menjaga kepuasan pelanggan, perusahaan perlu mengetahui kekuatan yang bisa mempertahankan hal tersebut, seperti mengevaluasi faktor-faktor yang
membuat pelanggan puas seperti lokasi, kualitas konstruksi, atau fasilitas lainnya. Kemudian, perusahaan juga perlu untuk memperhatikan kelemahan dari customer certification agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, seperti masalah umum yang sering timbul dalam proyek properti atau pelayanan pelanggan, yaitu produk tidak sesuai dengan permintaan pelanggan. Terdapat kesalahpahaman antar vendor dengan pelanggan. Selain itu, nilai kepuasan pelanggan juga mempunyai peluang sebagai salah satu nilai yang akan dilihat oleh calon-calon pelanggan lainnya, sehingga dapat menambah kepercayaan mereka untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan kita. Berbicara mengenai ancaman, nilai atau angka kepuasan pelanggan dapat menurun karena dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas produk yang menurun, pelayanan yang buruk, sistem dan teknologi yang sulit diakses oleh pelanggan, dan harga yang ditawarkan oleh kompetitor lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu indikator social engagement. Kekuatan dalam social engagement ini ialah perusahaan dapat menampilkan visualisasi produk yang ditawarkan dan melihat angka pengunjung yang melihat produk tersebut, sehingga memudahkan bagi pihak manajemen untuk menganalisis nilai produk dan membuat keputusan. Selain itu, social engagement ini dapat dilihat dari setiap sosial media milik perusahaan, dan kelemahan dari platform sosial media ini terkadang sering mengalami permasalahan pada server, sehingga dapat menghambat pekerjaan. Kemudian, untuk peluang yang bisa digunakan dari social engagement ini ialah dengan melihat angka pengunjung dari setiap produk. Pihak manajemen perusahaan dapat lebih mudah dalam menentukan target pasar yang lebih luas lagi. Tidak terlepas dari sebuah ancaman, perusahaan dapat salah mengartikan atau membaca analisis dari social engagement, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang salah dan berdampak fatal terhadap perusahaan, seperti salah pengambilan strategi. Selanjutnya, ini adalah peta strategi baru yang kami susun untuk PT Agung Podomoro Land berdasarkan analisa balance scorecard yang telah kami lakukan. Untuk peta strategi baru ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Adriana Cecilia. Kepada Adriana dipersilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perusahaan berdasarkan indikator kinerja yang ada pada PT Agung Podomoro Land. Itu terdapat 5 bagian, yaitu ada Customer Satisfaction dan Social Engagement, yang kedua ada Product atau Service Attribute, yang ketiga ada proses inovasi, dan yang keempat proses pelayanan, dan yang terakhir yang kelima proses operasional. Nah, yang pertama itu ada Customer Satisfaction dan Social Engagement. Di sini perusahaan perlu mengetahui kekuatan yang bisa mempertahankan usahanya untuk kedepannya, seperti mengevaluasi faktor-faktor yang membuat pelanggan puas dan nyaman. Nah, seperti lokasinya yang bagus, seperti konstruksinya yang bagus juga untuk perumahan yang akan dibeli, atau properti-properti yang lain yang dibeli oleh pihak customer, dan fasilitas-fasilitas tersebut yang didapat oleh pihak customer. Dengan adanya pelayanan tersebut, evaluasi faktor tersebut membuat pihak manajemen jadi mudah dan gampang untuk mengambil keputusan dalam jangka panjang perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada produk atau service attribute. Di dalam produk atau service attribute tersebut dapat membuat atribut produk seperti merek, branding, dan kemasan yang lebih unik dan memiliki sisi yang unik yang membedakan dengan produk lainnya. Nah, dengan itu juga peluang dari penggunaan atribut produk dapat membantu produk lebih dipercaya oleh pelanggan dan berguna untuk membuat kesan baik terhadap pelanggan selama proses pembelian, sehingga meningkatkan kepuasan dari pelanggan tersebut yang membeli properti di PT Agung Podomoro Land. Yang ketiga, itu ada proses inovasi. Nah, di proses inovasi inilah perusahaan dapat menggunakan bahan-bahan yang berkualitas seperti catnya yang waterproof, desainnya yang lebih menarik dan trendy dan estetik, dan ada juga mungkin harganya yang ditawarkan lebih sesuai dan terjangkau dari pihak customer yang didapatin, dan juga keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Nah, dengan juga membuat inovasi melalui hunian ramah lingkungan menggunakan tenaga surya yang dapat dijadikan sebuah inovasi baru dengan peluang yang baru.
Nah, yang keempat ada proses pelayanan. Di proses pelayanan inilah pelanggan pasti menginginkan mendapatkan sales atau marketing yang ramah dalam melayani pihak customer, kemampuan teknisinya yang unggul, inovasi produk yang menarik, dan sistem yang manajemen yang efisien dan efektif. Nah, terakhir itu ada proses operasional. Di proses operasional inilah perusahaan diuji untuk mendapatkan SDM yang dimilikinya harus ataupun mendapatkan SDM yang berkompeten di dalam bidangnya masing-masing. Salah satu aspek yang berjalan kurang efisien akan menjadi penghambat dari proses operasional lainnya. Jadi dengan adanya penghambatan itu bisa menjadi penghambat juga bagi perusahaannya tersebut. Nah, mungkin itu aja yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, mungkin itu dia pembahasan kami mengenai analisa balance scorecard pada PT Agung Podomoro Land. Oleh sebab itu, boleh kami tarik kesimpulan bahwa PT Agung Podomoro Land sudah menggunakan analisa balance scorecard dalam melakukan pengukuran dan pengelolaan kinerja organisasinya. Balance scorecard sangat membantu perusahaan mencapai keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Manfaat balance scorecard lain yang diperkenalkan oleh PT Agung Podomoro Land ini antara lain adalah perspektif yang seimbang, pengukuran yang holistik, penekanan pada tujuan jangka panjang, dan komunikasi yang lebih baik dalam organisasi. Dan juga kami memiliki saran bagi PT Agung Podomoro Land, yaitu kami berharap agar rekomendasi yang telah kami sampaikan di dalam laporan dan pembahasan kami tadi dapat membantu perusahaan maupun pembaca dalam membuat dan menyusun Key Performance Indicator atau yang biasa disingkat dengan KPI menggunakan beberapa perspektif sesuai dengan balance scorecard. Mungkin itu saja presentasi kami pada malam hari ini. Tentunya kami juga menyadari jika dalam penyusunan laporan dan penyampaian presentasi ini masih banyak kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan pada saat presentasi ini, dan kami dengan hati terbuka menerima kritik dan saran dari pembaca sekalian. Mungkin kami akhiri, terima kasih dan selamat malam.